Tiba saatnya kita rebuilding atau kita rakit mesin Panther 25 yang bearing metal jalannya atau bearing conrutnya kemarin lengket ya. Jadi untuk di bagian poros sengkol di metal jalannya itu oversize 25 rata. Untuk metal duduknya ini masih standar, kemarin cuma dipoles ya, karena yang gores yang lengket di metal jalan top 1 atau di shaker 1 kemarin. Untuk stangnya telah direbel ya. Ini saatnya kita pasang metal duduk atau main bearing. Ini standar untuk metal duduknya. Nih kita pasang main bearing ori bawaan karena masih bagus ya. Jadi mah orisinil ini yang bawaan. Nok dapat nok. Kalau main bearingnya bekas, jadi sesuai urutan kemarin saat nyopot ya, kita kembalikan lagi ke tempatnya. Ini metal samping atau side bearing, ada 2,5 bulan. Lalu kita kasih pelumas atau oli ya. Nih kita tumpangkan poros sengkol. Ini untuk metal duduk sendiri ada 5 ya. Bila mana lengketnya di metal duduk atau main bearing, jadi kerkasnya juga harus di slap di bagian kerkasnya ya. Terus metalnya menyesuaikan tergantung baretannya. Luka baretnya di kerkas kalau terlalu dalam, oversize-nya juga bisa gede, bisa 50 atau 75 ataupun 100. Untuk torsi kita kasih 90 Nm dulu, karena kepala bautnya 19 ya. Paling nanti di 100 Nm untuk kekencangan torsi baut main bearing atau baut metal duduk. Kita torsi di 100 Newton langsung dulu ya, karena ini bautnya 19, kemungkinan perkiraan saya itu ada di 120 Newtonan lah. Kita ratakan di 100 Newton untuk torsi pertama ya, pakai kunci Tekiro. Lalu kita torsi lagi pakai torsi jarum ya. Jadi untuk baut 19 ini seri mesin 4JA1 Panther 25 ya. Itu torsinya 120 Nm ya. Untuk torsi crankshaftnya ya. Untuk torsi main bearing itu berkisar di antara 120 Newton sampai 150 Newtonan ya, tergantung kondisi bautnya. Kalau sudah melur ya kurang dari 14 enggak apa-apa ya, kurang dari 140 Nm enggak masalah. Setelah kita pasang seal kerkas belakang, seal oli kerkas belakang, lalu kita pasang deck adapter ya. Ini untuk penyambung blok mesin dengan kepala transmisi.
Setelah dek terpasang, saatnya kita pasang roda gila atau flywheel. Ada ring disnya, kita kancing dengan baut pengancingnya. Baut pengancing flywheel ada sejumlah 8, ukuran 19 ya. Untuk piston, ring piston dan conrut nggak ganti ya, cuma kemarin rebuild stang piston nomor 1 ya, ini sudah direbuild. Saatnya kita gabungkan antara piston dengan stang pistonnya ya. Kita buka dulu pen shaker atau pen pistonnya. Ini tanda depan, posisi depan, ini depan ada cenilan ini ya, posisinya harus benar ya, pasangnya stang piston dengan piston harus terhubung dengan benar ya, tandanya ada di bantalan stang piston dan di kepala piston. Ini tak lupa kita kasih pelumas dulu atau oli biar tidak macet ya, biar pelumasan lancar. Terus kita kancing pakai snap ring pada pen shaker. Untuk posisi depan ada cenilan, terus dapat penanda depan pada kepala piston ini ya, ini serta ini cenilan ini tanda posisi depan stang dan shaker arah depan. Lalu kita siapkan root bearing atau metal jalannya. Ini metal jalannya baru karena kemarin yang ngejim atau metal jalannya lengket di stang piston nomor 1. Semua kita slap rata, kita oversize di metal jalannya di 0,25. Di bagian stang piston ada nomor topnya, ini nomor 1. Terus jadi pasangnya harus sesuai dengan nomor piston. Ini posisi coakan depan ya, berarti berada di depan. Nah, ini belakang flywheel. Ini posisi di depan. Terus kita zigzag biar nggak sejajar gap ring pistonnya atau putusan ring pistonnya. Setelah kita zigzag gap putusan ring pistonnya, lalu kita klem dengan kunci ring piston. Setelah klem pengunci ring pistonnya kencang, lalu kita dudul masuk pakai garan palu ya, yang kayu. Nomor loro, nomor 2 kita siapkan, kita pasang dulu metal jalannya OS 25 0,25 mili. Kita kasih pelumas di bagian ring piston, bagian metal jalan dan juga di buring. Kita ganjal pakai obeng dulu biar nggak turun. Kita zigzag posisi
gap atau putusan ring piston pedotannya mas ya. Terus ini menghadap ke depan ya. Iya. Tanda koakan ini tanda depan, piston menghadap ke depan. Kalau yang di bantalan stang piston ada cenilannya tadi ya. Kita cabut obeng pengganjal pistonnya, lalu klem kunci ring piston kita kencangkan, lalu kita dedek menggunakan giaran palu yang terbuat dari kayu. Jangan yang dari besi ya, garan, joran atau setang ganggang palunya. Rata kandut. Ini nomor 4. Jadi masuknya nomor 4 ya. Ada tandanya di stang pistonnya. Ya, setelah kita kasih pelumas di bagian buring, ring juga di dinding piston sampingnya. Lalu kita masukkan ke buring pistonnya, kita ganjal dulu pakai obeng, lalu kita kunci ya, seperti langkah-langkah tadi. Kita kunci lagi dengan klem ring piston, kunci klem ring piston ya. Ini posisi TMA, jadi rata di buring ya. Untuk yang 23 andlep atau posisi TMB, mati bawah. Lalu kita buka bantalan atau klem pengancing stang piston nomor 1 ya. Udah kita pasang metal jalan, udah kita kasih pelumas, lalu kita masukkan separuh piston ya ke dalam buring. Tak lupa arah hadap depan, itu harus posisi presisi menghadap ke depan, karena biar stang pistonnya itu pas ya, terhubung dengan crankshaft. Setelah kita zigzag gap ring piston, lalu kita lem dengan kunci ring piston ya. Kita dorong dengan kita pukul perlahan pakai joran palu ya, yang terbuat dari kayu. Terus kita dirikan untuk kita lakukan pemasangan bantalan stang piston ya, atau klem stang pistonnya. Kita pasang dulu metal jalannya, lantas kita cek nomornya. Nomor 2 harus berpasangan dengan stang piston nomor 2 ya, atau terpasang di top 2. Biro 1 nomor 1 klemnya nok dapat nok pada metal ataupun pada tanda tengilan di klemnya tadi ya. Ini 4, pokoknya harus sesuai dengan pasangannya ya, karena udah ada tulisan nomor urutan di bantalan atau klem stang piston.
Untuk torsi main bearing atau metal duduk tadi kita torsi di 100 Newton plus 90 derajatan ya. Dan untuk torsi konrut atau stang piston ini kita kasih 80 Newton meter dulu. Setelah 80 Newton meter rata, ini kita naikkan jadi 90 Newton meter ya, atau setara 70 lb feet per lb lips per feet, 90 Newton. Ya, setelah kita kasih 90 Newton ya, kita cek lagi pakai torsi jarum. Wes, cek gelem. Berarti ya 90 Newton mau ya. Ya, ini kita cek lagi 90 Newton plus 180 derajat atau 90 derajat ya. Ini tinggal kita tutup depan. Saya akhiri vlog sampai di sini ya, tentang proses perakitan mesin susu Panther 4JA1 atau Panther 25. Semoga sedikit sharing bermanfaat. Salam sukses super lover, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.